Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Azwa dengan NIM 20230302-117. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sintesis dan metabolisme pada hormon. Yang pertama ada pendahuluan. Hormon merupakan zat kimia yang disekresikan oleh kelenjar endokrin untuk mengatur fungsi tubuh. Peran utama pada hormon adalah untuk mengatur pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan juga homeostatis. Hormon diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hormon berdasarkan struktur dan hormon berdasarkan fungsinya. Terdapat 4 klasifikasi hormon berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada peptida atau protein dengan contoh insulin dan juga glukagon merupakan jenis hormon yang larut dalam air. Lalu yang kedua ada steroid dengan contoh kortisol dan juga estrogen yang merupakan jenis hormon yang larut dalam lemak. Lalu yang ketiga ada amin dengan contoh adrenalin dan juga tiroksin yang merupakan jenis hormon yang terbuat dari asam amino seperti tirosin. Lalu yang terakhir ada asam lemak derivatif dengan contohnya prostaglandin. Di sisi lain terdapat klasifikasi hormon berdasarkan fungsi. Yang pertama ada hormon trofik, yaitu berfungsi untuk merangsang kelenjar lain seperti contohnya ada TSH dan juga ACTH. Lalu yang kedua ada hormon non-tropik, yaitu bekerja langsung pada sel target dengan contoh insulin. Lalu yang ketiga ada hormon pengatur homeostatis, yaitu yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dengan contoh ADH dan juga aldosteron. Lalu yang terakhir ada hormon reproduksi, yaitu untuk mengatur fungsi seksual dengan contoh estrogen dan juga testosteron. Selanjutnya ada sintetis hormon peptida. Sintetis hormon peptida melibatkan beberapa tahapan yang terjadi di dalam sel, terutama pada retikulum endoplasma dan juga aparatus Golgi. Berikut adalah tahapan sintetisnya. Yang pertama, pada saat gen yang memberikan sinyal hormon, peptida ditranskripsi di dalam nukleus menjadi mRNA dan kemudian akan keluar dari nukleus menuju ribosom. Yang kedua, di dalam ribosom khususnya yang terikat pada retikulum endoplasma kasar, yaitu memindahkan mRNA menjadi rantai polipeptida awal yang disebut dengan preprohormon. Kemudian, preprohormon mempunyai urutan sinyal yang mengarahkan peptida masuk ke dalam lumen RER. Kemudian yang ketiga, di dalam RER, urutan sinyal dipotong dan menghasilkan prohormon. Prohormon dalam bentuk yang masih belum aktif. Lalu yang keempat, kemudian proprohormon dipindahkan ke aparatus Golgi untuk proses yang lebih lanjut. Dan Golgi, prohormon mengalami perubahan seperti glikosilasi atau pembelahan enzimatik untuk menghasilkan hormon yang aktif. Lalu yang kelima, setelah hormon aktif dikemas ke dalam vesikel sektori, lalu letak vesikel ini disimpan di dekat membran plasma hingga menerima sinyal untuk disekresi. 6. Ketika sel menerima sinyal, vesikel sekresi bergabung dengan membran plasma dan hormon dilepaskan ke sirkulasi darah melalui eksitosis. Proses tersebut menunjukkan bagaimana sintesis dan pelepasan hormon peptida diatur untuk memastikan aktivitas biologisnya secara tepat waktu dan spesifik. Adapun contoh hormon peptida seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas, hormon glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa pankreas, dan juga hormon pertumbuhan dari kelenjar pituitari anterior. Selanjutnya ada sintesis hormon steroid. Sintetis hormon steroid memiliki perbedaan dengan hormon peptida karena hormon steroid berasal dari lipid, khususnya yaitu kolesterol, dan terjadi di organel seperti mitokondria dan juga retikulum endoplasma halus. Berikut adalah tahapan proses sintesis hormon steroid. Yang pertama ada kolesterol merupakan bahan dasar utama dalam sintetis ini. Kolesterol dapat diperoleh dari diet atau disintetis di dalam sel melalui jalur mevalonat. Lalu yang kedua, kolesterol diangkut ke mitokondria dengan bantuan protein seperti steroidogenik akut regulatory protein, dan di mitokondria enzim kolesterol desmolase mengubah kolesterol menjadi pregnenolon, yaitu prekursor utama hormon steroid. Lalu yang ketiga, pregnenolon keluar dari mitokondria menuju retikulum endoplasma halus untuk pemrosesan yang lebih lanjut. Kemudian, yang keempat, setelah itu pregnenolon diubah menjadi hormon steroid spesifik melalui rangkaian reaksi enzimatik. Proses ini bergantung pada enzim yang tersedia pada jaringan tertentu, seperti contohnya ada glukagon kortikoid atau kortisol disintesis di
cortex adrenal zona fasciculata. Lalu yang kedua ada mineralocorticoid atau hormon aldosteron disintetis di cortex adrenal zona glomerulosa. Lalu yang ketiga ada hormon seks, yaitu seperti contoh testosteron, estrogen, dan juga progesteron yang disintetis di gonad atau juga plasenta. Kemudian dalam proses tersebut memiliki enzim kunci seperti 17 alfa hidroksilase per 17 atau 20 liase dan juga 3 beta hidroksisteroid dan juga aromatase. Yang keenam, kemudian hormon ini langsung bergabung melewati membran sel setelah sintetis dan di dalam darah hormon steroid akan diangkut oleh protein pengikat seperti albumin atau juga globulin. Seperti yang sudah di-mention tadi, berikut adalah transportasi hormon. Yang pertama pada hormon peptida, yaitu larut dalam plasma dan tidak memerlukan protein pengangkut. Lalu yang kedua pada protein steroid, yaitu terikat pada protein pengangkut seperti albumin atau juga globulin. Setelah itu terdapat fungsi hormon. Yang pertama ada insulin dan glukagon, yaitu mengatur kadar glukosa darah. Yang kedua ada tiroksin atau T4 dan juga triodotironin atau T3, yaitu untuk mengatur metabolisme basal. Yang ketiga ada adrenalin dan juga noradrenalin, yaitu untuk merespon fight or flight. Yang keempat ada kortisol, yaitu berfungsi untuk mengatur respon stres dan juga metabolisme energi. Selanjutnya ada mekanisme hormon yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, yaitu mekanisme kerja insulin. Yang pertama, insulin dari aliran darah berikatan dengan reseptor insulin di permukaan sel untuk mengaktifkan reseptor. Ketika reseptor insulin aktif, maka proses transduksi sinyal akan memulai di dalam sel. Lalu, sinyal tersebut akan memicu translokasi protein GLUT4 ke membran sel yang dapat memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel. GLUT4 memfasilitasi transportasi glukosa dari luar ke dalam sel. Lalu, setelah glukosa masuk ke dalam sel, glukosa digunakan untuk menghasilkan energi atau disimpan dalam bentuk glikogen, lipid, atau juga protein. Selain metabolisme glukosa, sinyal dari insulin juga mengatur ekspresi gen dan juga pertumbuhan sel. Ada mekanisme hormon yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, yaitu hormon glukagon. Berikut adalah tahapan tentang mekanisme kerja hormon glukagon. Ketika gula dalam darah tinggi, akan memicu pelepasan hormon yang berada pada pankreas, kemudian mengaktifkan reseptor glukagon untuk menstimulasi pemecahan glikogen yang ada pada hati, sehingga glikogen akan mengubah menjadi glukosa yang akan menaikkan kadar gula dalam darah pada tubuh. Selanjutnya ada gangguan pada hormon. Yang pertama ada hipotiroidisme, yaitu yang disebabkan oleh kekurangan hormon tiroid. Yang kedua ada diabetes mellitus, yaitu gangguan pada insulin. Yang ketiga ada sindrom Cushing atau disebabkan dengan kelebihan kortisol. Lalu yang keempat ada penyebabnya seperti genetik, tumor, atau juga kerusakan pada kelenjar. Maka dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hormon berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh dan juga klasifikasi hormon, membantu memahami mekanisme kerjanya, serta gangguan hormon mempengaruhi kesehatan secara signifikan. Berikut adalah referensi-referensi yang saya ambil untuk menunjang presentasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.